Kalau tanduk boleh, tapi harus dikasih ya. Pintu dan pintu boleh, tanda boleh, papan boleh ya. Nah ini dokter kemarin juga kita lihat kalau trauma yang di video yang saya setel kemarin kan juga ada ya. Yang naik motor jatuh, bawahnya pakai kemarin pakai apa? Namanya scoop stretcher. Nah ini untuk transportasi. Kalau ini namanya scoop stretcher. Scoop stretcher ini dia hanya untuk memindahkan, bukan untuk transport, bukan untuk jalan. Dia hanya untuk memindahkan dari tempat A ke tempat B yang dekat. Seumpama dari tempat kejadian ke berangkat, tempat kejadian ke long span board, atau dari bawah tempat tidur ke tempat tidur, atau dari tempat tidur ke berangkat. Boleh kalau ada. Intinya di sini ini hanya untuk memindahkan, bukan untuk kasus trauma. Kalau kasus trauma pakai itu bisa nggak bisa? Non trauma pakai itu bisa nggak bisa? Jadi lebih bagus kalau ada long span. Tapi ini juga bisa. Dengan kondisi berat badan yang besar, non trauma kayak itu susah. Yang bagus pakai scoop untuk memindahkannya. Karena dia hanya miring sedikit dimasukkan, miring sedikit dimasukkan, dikunci langsung diangkat bisa. Untuk memindahkan. Kalau pakai itu apa? Ya, jadi gimana Bu? Dari UGD itu, dari modal UGD itu langsung tiba-tiba udah pakai perayaan. Ya. Nah itu namanya berangkat ambulan ya. Kalau berangkat ambulan, ya kalau dia bisa geser nggak, mobilisasinya masih bisa ya, dia pakai itu. Banyak alat, ada namanya yang seperti eskalator, namanya eskalator dipasang, kayak apa ya? Kalau ditarik itu langsung kayak jalan sendiri. Ada namanya saya lupa. Ada jalan itu. Dia dipakai kalau untuk yang berat tadi itu antara bed dengan bed. Untuk memindahkan tinggal dipasang, ditarik, sudah kayak eskalator itu langsung jalan gini. Kita ada juga ya. Kalau di tempat kayak gini nggak mungkin lah. Ya, itu biasanya dipakai. Nah ini scoop stretcher. Terus kalau ini yang Bapak Ibu di lapangan juga tahu namanya basket stretcher. Ya, basket stretcher lebih aman. Ya. Tapi sulit penggunaannya, ya. Tapi kalau semua terpaksa, kalau di luar negeri kan pakai juga kan, kalau bola apa itu kan pakai seperti ini, ya. Dia langsung dipindahkan sini juga bisa, ya. Tapi agak lebih sulit. Ini kalau dia udah stabil dipindahkan untuk transport yang lama jauh akan lebih bagus ini, karena ini nggak perlu fiksasi yang kanan kirinya. Kalau yang itu tuh kan harus diikut terus, takut guling. Kalau ini udah aman karena dia di basket. Gimana? Begini, oke. Prinsipnya nanti kita sampaikan juga bahwa kalau cervical rescue mau trauma apapun dengan kayak gini, tetap belum aman, Pak. Tetap dilakukan fiksasi lehernya tadi. Tetap harus fiksasi. Kalau ini pelaku nggak kuat. Kenapa? Karena ini nggak bisa untuk dilakukan head stabilisasi. Tempatnya, kecuali kita kasih bantal banyak ya. Konsepnya bahwa kalau trauma tulang belakang baik leher atau belakang, selain neck collar nanti kita coba, sama tetap harus dilakukan penopangan pada kepala. Nah kalau yang pakai ini kan ada itu head stabilizernya, aman gitu. Tapi Bapak Ibu nggak usah bingung, intinya kalau trauma mau pakai apapun sebisa mungkin kepala tetap aman. Mau diikat, mau dikasih bantal atau apa itu. Alat itu bisa, hanya alat ya, tapi kita bisa modifikasi. Tapi kalau bicara lebih aman mana? Trauma yang ini. Itu. Dia kan udah tersetel dan dia ada settingan untuk stabilizer. Kalau ini kan nggak ada. Tapi bisa nggak dikasih stabilizernya? Ya banyak di sini. Kanan kirinya. Itu Pak. Itu Pak Sen, ya. Oke, ini terus satu lagi ini yang kemarin saya bilang nih, ada yang udah dengar kemarin? Ya? Ini namanya KED, Kendrick Extrication Device.
Kendrick itu nama penemunya, ekstrikasi untuk mengeluarkan, device sama. Jadi alat untuk mengeluarkan korban kalau dia terjepit, jatuh di lubang atau apa, intinya dia dengan trauma juga yang kita bisa lakukan. Tapi ada di ini juga ada penopang untuk tulang belakang. Kenapa kalau trauma itu semua tulang belakang itu harus aman, terpisah sebenarnya? Kita coba praktekkan semua ya. Oke, terus yang ke selanjutnya, ini bukan alat evakuasi, tapi ini salah satu syarat untuk melakukan evakuasi itu. Kemarin apa namanya kemarin saya sudah tulis color, ya. Kalau penggantinya apa? Bantal pasir boleh, bantal boleh, sepatu boleh, karton boleh. Jadi bapak ibu prinsipnya gimana caranya leher itu aman. Ya kan nggak mesti harus pakai ini kan, pakai apa aja susah. Kalau gitu. Oke Pak Ari, kita bantu Pak Ari ya. Itu dia izin dulu sebentar ya. Oh iya. Oke. Kita akan mencoba mencoba untuk kita dengan KID dulu. Ya, kita dengan KID dulu. Terakhir nanti kita akan penekanan cara memindahkan tanpa alat dengan namanya teknik lock-roll. Lock-roll itu yang akan dilakukan ujian. Nanti itu pasti diawasi oleh dari penyelidikan itu terkait. Kan nggak mungkin semuanya harus dengan alat, tapi kita tanpa alat harus bisa. Dalam konsep ini bahwa kita harus bisa melakukan pemindahan yang terberat, cuma trauma tulang belakang. Kalau yang biasa-biasa perlu lock-roll nggak bisa. Pakai lock-roll boleh nggak ya? Oke, ini namanya kita akan simulasikan kasus ini, kasus terjadi crash pada mobil, ya. Jadi kalau semua ada tabrakan itu semua pasti akan terbentur. Biasanya gini makanya terbentur gini ini posisinya nggak mungkin kayak lagi. Bisa kepalanya begini, bisa miring begini, bisa miring ke kanan gitu ya. Secara prinsip tetap kita harus inlet tulang belakang harus kita luruskan, tapi bisa melakukan itu hanya satu kali, sekali manuver. Contohnya gini apa? Nah, semua dia jatuh begini, kita harus sekali manuver udah sekali. Udah bukan boleh satu lurus ini lagi tidak. Sekali boleh dilakukan manuver. Yang jelas nanti kita akan simulasikan. Ini kan kalau semua dia di mobil, di kursi, ya. Tapi kan ini semua harus sudah diamankan. Prinsipnya tetap 3A dulu sebelum kita menolong ya, pas siapapun. Aman diri, aman lingkungan, baru aman pasiennya. Jadi kalau aman lingkungan, pintunya sudah dilepas, sudah di foto, dan lain itu tapnya sudah diangkat. Ya nggak bisa langsung, karena kategorinya ini kita simulasikan bukan emergency move, yang non emergency move. Kalau emergency move gimana? Ya harus berarti ini karena memang kebakaran, udah tabrakan kebakaran seperti ini. Satu hanya boleh satu kali itu karena satu kali manuver ya, satu kali manuver. Dan ini kan trauma tulang belakang seluruhnya nih. Nah, kalau banyak melakukan terlalu banyak ini ya risiko banyak. Makanya harus kita punya kompetensi untuk gimana caranya sekali manuver. Ya kalau nggak dapat 2 kali nggak apa-apa. Tapi kan dalam konsep idealnya itu harus sekali manuver. Oke, ini sama juga aku semua punya cerita. Saya punya cerita. Ada teman saya itu melakukan seperti kemarin kan saya jalan biasa, orang jalan biasa. Tapi ternyata setelah ditanya, dia jatuh dari motor, lehernya sakit. Kira-kira apa yang terjadi? Walaupun dia jalan biasa. Yang kita lakukan apa kira? Fiksasi leher. Langsung kita lakukan fiksasi. Kalau kita menemukan tadi titik-titik kita nggak jalan apa yang terjadi? Ditidukan. Dokternya periksa, kepalanya sakit diangkat, bisa gitu. Dari awal kita nggak tahu. Kira-kira selesai nggak? Karena setelah dipoto itu fraktur pada tulang leher kedua. Karena ada nyeri kan, dia jatuh ada nyeri tapi dia masih jalan. Gitu. Nah tadi tuh, seumpama ada kayak gitu, kita harus praduga bahwa dia itu cedera tulang leher sampai nanti dibuktikan dengan
selesai ya. Jadi kita dengan pelatihan dulu ternyata bahaya banget tuh. Dalam medis itu sampai fatal seperti ini. Oke, Pak Hari kita simulasikan bahwa ini semua sudah diamankan. Ada satu penolong lagi untuk mengamankan atau fiksasi leher dengan cara manual dulu. Kita langsung datang penolong berikutnya. Nah, ini yang kemarin saya bilang ini harus ditutup gini ya, biar nanti cara masangnya jangan sampai kebuka ini. Kenapa? Ini kalau kena pasir rambut nanti nempel ke sini sudah lengket. Ya. Ini posisi seperti ini. Ini tetap harus kita sapukan. Nah, ini tangan satu Pak Hari ini juga bisa diubah sedikit, ya, ke sini. Terus kalau sudah sampai pundak ini disapu ke dada. Tangan satunya Pak Hari dilepas, baru ini kita eratkan. Kira-kira ini sudah kuat, tapi tetap fiksasi manualnya tetap jalan. Oke? Tidak bisa sendiri. Ya kalau putar pasal sendiri ya caranya lah. Kalau kita bicara ideal seperti itu, sendiri bisa nggak ya? Dengan keterbatasan pasti hasilnya nggak akan optimal. Tapi kalau nggak ada orang lain, kita udah tahu bahwa ini tetap harus diamankan. Gimana cara mobil itu juga sama. Nah, selanjutnya ini KED-nya kita pasang. KED-nya kita pasang. Ini sudah ada dalam pembuatan sekarang itu sudah ada biar nggak salah. Ya, yang kuning, yang hijau-hijau, merah-merah gitu ya. Ini kita pasang dari belakang. Oke. Ini kita masukkan kembali ya. Ini sebuah bantalan di tulang belakang. Oke. Nah, ini ada pengikat. Ini ada pengikat. Kita magang di sini. Dari dahi dulu. Jadi terus ke dagu. Ini kita ikat. Tangannya patah ternyata. Termasuk emergency room atau emergency mode? Belum ya, ini harus kita tata sambil baik ya. Nah, ini kita masukkan ke sini untuk nopang di perutnya, di badannya. Kita samakan sini. Kita akan pindahkan ke long board ya. Oke, kalau ini sudah aman ya, karena penopangnya di tulang belakang sudah, ini bisa dikatrol. Belakang ini kita bisa katrol. Kuat, memang udah ini ya. Terus ini juga bisa terpegang dari sini. Kita akan pindahkan ke sana. Oke, berat tuh. 80 kilo tadi. Kakinya di mana ya kalau patah? Nah, kalau patah kan nggak perlu tataran sendiri, ini kan belum memungkinkan. Setelah di sini baru kita. Kalau di situ memungkinkan di ya, kita tidurkan. Tapi kalau patah kaki juga bisa bahaya ya, karena di sini tulang panjang di paha ini ada pembuluh darah besar.
Sehingga kalau ada patah terbuka atau patah dan terbuka tapi ada bengkak itu bisa nampung sampai 3 bulan. Ya. Dan Ini kan kondisinya udah di kondisi terbuka gitu. Tapi kalau kondisi orang terjepit katakanlah orang yang super memasakkan itu kan ya kalau susahnya maksudnya ada caranya. kalau selama ini yang kita pelajari itu sih caranya kalau memang di sumur intinya kan ekstraksi ya. Ini harus bisa terpasang dulu di bawah. Harus terpasang dulu di bawah. Ya kalau sendiri ya susah tapi ya itu harus ada di bawah. Ya kalau dia di bawah harus segera sama sumur yang nggak ada air lah. Kalau sumur ada air ya memang harus dipindahkan dulu. Kalau kita begini kalau harus siapkan dulu ke tempat aman baru bisa kita tahu. Oh ya sarung bisa. Nggak masalah. Prinsipnya untuk ekstraksi untuk mengeluarkan ya. Mau dengan alat apa aja lah, pakai sarung ya bisa, pakai ya kalau sekarang kan emang langsung diikat di ininya langsung di kantor juga banyak device yang memang kita bisa gunakan, tapi juga bisa manual yang saat ini tandu nggak ada pakai sarung kita gitu. Nanti Bapak Ibu harus sampai proses memindahkan ini, melakukan strapping ini sampai memindahkan ke tempat yang kecil. Oke, saya masih juga bantu sini. Depan. Nah ini kan sudah aman semua, sudah kita tangani RW-nya, beritinya, sirkulasi sudah aman, kita lakukan evakuasi. Ya. Cara evakuasi dengan ini sebisa mungkin 4 orang. Nah ini tinggal kita bilang nih, kalau mau tumpuannya di mana? Di dalam apa di luar? Di luar semua ya, tumpuannya di luar semua. Oke. Yang ngasih apa-apa di belakang. Kenapa? Bisa lihat ini, bisa lihat situasi. Oke, kita coba 1, 2, 3 angkat. 1, 2, 3 jalan. Oke, kita turunkan. 1, 2, 3 turun. Ya, jadi posisinya harus gerakannya sama semua ya. Ya udah terbiasa. Oke, kas. Oke, bantuin saya. Kita mau coba mengangkat tiga orang untuk angkat dengan teknik